Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birrazzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsamin asyar min asma'illahil husna ar-razzaq. Yang ke-18 dari Asmaul Husna adalah ar-razzaq. Ar-razzaq artinya Allah yang menciptakan rezeki dan menciptakan makhluk yang diberi rezeki. Dalam surah Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah adalah zat yang telah menciptakan pada kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian. Setiap makhluk ciptaan Allah sudah dipersiapkan oleh Ar-Razzaq rezekinya. Dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Ar-Razzaq. Kemudian Ar-Razzaq artinya Allah yang menciptakan sebab-sebab datangnya rezeki. Saudaraku, kita semua tahu bahwa rezeki itu tidak langsung datang dari langit, dilemparkan oleh Ar-Razzaq atau dikirimkan oleh Ar-Razzaq tiba-tiba di depan kita, tidak. Tetapi ada sabab musabab datangnya rezeki. Maka itulah Allah yang menciptakannya. Misalnya Allah menciptakan perdagangan, Allah menciptakan perkebunan, peternakan, sehingga Allah mengirimkan rezeki kepada hambanya melalui perdagangan, melalui perkebunan atau peternakan, atau ada yang sebagai karyawan melalui buruh, melalui investasi atau sewa menyewa atau usaha jasa atau mungkin maklar atau calo atau bahkan self-employed atau keahlian yang dimiliki seperti dokter, melalui pengacara, mekanik, tukang cukur, arsitek dan lain-lain. Itulah Ar-Razzaq. Jadi Allah juga menciptakan di dunia ini sabab-sabab datangnya rezeki. Kemudian Ar-Razzaq artinya Allah yang menyampaikan rezeki. Menyampaikan rezeki maksudnya mengatur perputaran rezeki, mengatur siklusnya rezeki. Suatu contoh, ada orang yang sedang sakit gigi, kemudian hendak berobat ke dokter gigi, naik taksi online. Setelah sampai di sana ternyata dokter giginya tutup, tidak buka praktek hari itu. Nah, maka ketika menyadari bahwa Ar-Razzaq adalah zat yang menyampaikan atau mengatur siklus atau perputaran rezeki, orang itu akan menyadari bahwa mungkin sudah rezekinya sopir taksi. Karena yang dituju dokter gigi itu ternyata tutup. Nah, kalau tidak menyadari hal ini, pasti akan mengeluh. Ngapain jauh-jauh keluar uang banyak bayar taksi, ternyata di sana tutup. Nah, nggak bisa demikian. Karena apa? Karena memang orang itu sengaja dikeluarkan oleh Allah menuju ke tempat praktek dokter gigi walaupun tutup. Hanya apa? Hanya karena Allah mau ngasih rezeki kepada sopir taksi online. Nah, itu contoh yang sering kita alami sehari-hari. Lalu contoh lagi apa? Misalnya satu hal saja, kita mau wisata, maka disitulah Allah mengatur siklus rezekinya. Kalau kita keluar daerah atau keluar kota naik pesawat, maka pesawat ikut mendapatkan rezekinya. Lalu dari pesawat itu ada bahan bakar pesawat, ada bandara atau ground staff, ada awak pesawat, ada catering, semua akan kebagian rezekinya. Kemudian kita menginap di hotel, karena wisata itu menginap di hotel. Hotel pun mendapatkan rezekinya. Dari hotel itu ada listrik, ada internet, ada karyawan, ada catering, ada peralatan mandi. Nah, itu juga mengalir rezekinya ke situ.
Lalu dari satu tempat ke tempat wisata yang lain kita akan menggunakan taksi. Nah, disitulah Allah membagi rezeki kepada sopir taksi, kepada SPBU juga. Nah gitu. Belum lagi di objek wisatanya. Dari satu hal pekerjaan saja kita mau wisata, ternyata di situ Allah membagi-bagikan rezeki kepada banyak yang menerima rezeki. Ketika kita usaha, lalu ada pelanggan datang, ada mitra bisnis datang, ada investor datang. Nah, ini merupakan cara Allah Ar-Razzaq di dalam mengatur siklus rezeki. Seekor cicak yang tidak bisa terbang, tetapi rezekinya adalah nyamuk. Allah kirimkan nyamuk mendekati cicak. Gajah yang tidak sekolah pun ternyata bisa makan dan gemuk-gemuk. Burung keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar. Kembali ke sarangnya sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Pohon yang tidak bisa beranjak kemana-mana, Allah kirimkan rezekinya melalui akar-akar pohon yang menancap ke dalam bumi. Demikian halnya bayi di dalam perut, Allah kirimkan rezekinya lewat ibunya yang mengandung. Itulah Ar-Razzaq yang maha mengatur perputaran rezeki. Lalu berikutnya, Ar-Razzaq adalah yang maha mengira-ngira rezeki dengan ukuran yang pas sesuai kebutuhan hambanya. Contohnya, Allah memberikan rezeki kepada kucing tentu berbeda dengan rezeki yang Allah berikan kepada ayam. Berbeda pula rezeki yang Allah berikan kepada ulat. Di antara sesama manusia juga demikian. Antara manusia yang satu dan yang lain berbeda-beda rezekinya. Itu karena Allah yang maha tahu mana ukuran atau kebutuhan atau rezeki yang pas untuk hambanya. Itulah Ar-Razzaq. Dalam riwayat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di batu. Setelah batu itu pecah, ternyata di dalamnya ada batu lagi. Dipukul lagi, pecah, di dalamnya ada batu lagi. Dipukul lagi, batu itu pecah dan di dalamnya ada batu lagi. Sekali lagi dipukul batu itu, ternyata di dalamnya ada ulat kecil yang di mulutnya ada makanan. Dan Nabi Musa mendengar ulat itu mengatakan, Subhana man yaroni wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Maha suci Tuhan yang melihat aku, yang mendengar perkataanku, yang tahu tempat tinggalku, dan yang mengingat aku, dan tidak akan melupakan aku. Saudaraku yang berbahagia, itulah cara Ar-Razzaq mengirimkan rezeki sedemikian rupa. Demikian halnya kita, manakala kita hendak bepergian menjalankan suatu tugas, lalu meninggalkan keluarga kita di rumah, tentu kita akan pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangankan keluargaku yang di rumah, ulat yang di dalam lapisan-lapisan batu saja ada makanan di mulutnya. Saudaraku yang berbahagia, ketika kita meyakini dan beriman pada Ar-Razzaq, buah keimanan kita kepada Ar-Razzaq adalah yang pertama, kita akan meyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Sehingga kita akan melakukan ikhtiar yang maksimal karena Allah, lalu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita lakukan ikhtiar yang maksimal sesuai dengan keahlian kita, lalu kita tunggu lewat siapa Allah mengirimkan rezekinya. Lewat apa Allah mengirimkan rezekinya. Kita tidak menunggu rezeki dari perdagangan kita. Kita tidak menunggu rezeki dari pertanian kita, dari bisnis kita, atau dari bos kita. Kita semata-mata menunggu rezeki dari Allah. Sedangkan pekerjaan kita hanyalah ikhtiar. Silahkan berdagang, silahkan bertani, silahkan berbisnis. Tapi jangan menggantungkan rezeki pada itu semua. Karena pemilik rezeki hanyalah Ar-Razzaq. Kemudian hikmah yang kedua, buah dari keyakinan kita kepada Ar-Razzaq adalah kita akan menjadi sebab sampainya rezeki kepada orang lain. Artinya apa? Kita akan menjadi hamba Allah yang senang bersedekah, menjadi penyebab rezeki bagi orang lain, menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Termasuk ketika kita harus membayar kewajiban-kewajiban rutin bulanan, kita bayar listrik, bayar internet, bayar apa saja, kita niatkan sebagai saluran rezeki bagi orang lain. Setiap ada orang susah datang kepada kita, selesai masalahnya karena kita mudahkan urusannya. Saudaraku yang berbahagia, orang yang pelit dengan hartanya, pelit dengan pemikirannya, tenaganya, itu jauh dari iman kepada Ar-Razzaq.
Saudaraku yang berbahagia, itulah kurang lebih sedikit penjelasan dari Ar-Razzaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani kebaikan-kebaikan Ar-Razzaq. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.